Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kajian yang kami sampaikan yaitu pembacaan kitab Fiqhu al-Ad'iyati wal Adhkar. Fikih doa-doa dan zikir. Masih berkenaan dengan faidah zikir itu sendiri. Disebutkan dalam kitab ini ada berapa puluhan faidah. Kemudian yang sudah kita baca mungkin ada sepertiganya. Jadi masih ada tersisa dari faidah-faidah zikir. Dan saya akan sebutkan faedah tambahan pada kesempatan malam hari ini para jamaah sekalian. Faedah zikir adalah orang yang berzikir itu qaribun min mazkurihi, kata Ibnul Qayyim. Faedah zikir menjadikan orang yang berzikir dia akan dekat dengan yang diingat atau yang dizikirkan. Siapa yang dizikirkan, yang diingat? Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau kita banyak berzikir, menandakan hubungan kita dengan Allah dekat, sesuai dengan kuantitas atau jumlah banyak tidaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faidah ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara banyak berzikir kepada Allah sendiri. Dan ini menandakan kedekatan kita. Dan satu hal, menandakan kebersamaan kita. Dalam bahasa Arab dikenal dengan ma'iyah, kebersamaan. Tapi kebersamaan Allah dengan orang yang berzikir ini tidak sembarangan, alias istimewa. Makanya para ulama menyebutkan ma'iyatun khassah, kebersamaan khusus, spesial para jemaah sekalian. Makanya orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia atau makhluk yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita temukan mahabbatullah, kecintaan Allah, pertolongan dan bantuan Allah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam surat An-Nahl disebutkan oleh beliau, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang mereka yang ihsan, bersifat baik. Kita ketahui tingkatan agama kita ini dibagi tiga para jamaah sekalian. Seseorang dikatakan pertama muslim, kemudian tingkat berikutnya mukmin, tingkatan ketiga muhsin. Bisa difahami? Muslim yang pertama, kemudian
Jauh lagi di atasnya ada mukmin. Puncaknya adalah muhsin. Apa itu muhsin? Melakukan sesuatu secara baik dan benar. Tidak dikatakan seorang muhsin kalau Islamnya tidak baik dan benar. Tidak dikatakan seorang itu juga muhsin kalau imannya tidak baik dan benar. Makanya di sini Allah memberi pertolongan kepada orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan alias orang muhsin. Jadi kalau kita mengerjakan Islam secara kafah istilahnya, sempurna, apa adanya, tanpa ada label melebihkan atau mengurangi, maka kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang muhsin. Kalau kita sesuai dengan yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berzikir ini akan ditolong dan termasuklah dia orang yang bersabar. Wallahu ma'as sabirin. Kemudian dalam hadis yang lain, ana ma'abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Dalam hadis ini jelas-jelas disebutkan, aku bersama hambaku, kata Allah. Kapan Allah bersama hambanya? Apa kata Allah di sini? Pada saat dia mengingatku, berzikir kepadaku, dan dua bibirnya ini bergerak menyebutku. Wa taharrakat bi syafatahu. Jadi bibir kita gerakkan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menunjukkan faedah yang kita sebutkan baru saja, kedekatan seorang hamba dengan Allah dikarenakan zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian inti dari kajian pada malam hari ini para jamaah sekalian, yaitu masalah yang berkenaan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala teramat penting bagi kita sebagai seorang hambanya. Terlebih lagi disebutkan oleh Ibnul Qayyim, karena tugas para nabi dan rasul itu secara umum ada 3. Yang pertama, tugas mereka para nabi dan rasul mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat mereka. Jadi kita dikenalkan oleh nabi kita, dikenalkan Allah kepada kita semua melalui perantara mubalik, penyampai yang kita kenal dengan rasul atau nabi. Itulah tugas mereka. Jadi di sini letak pentingnya kita memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tugas mereka para jamaah sekalian disebutkan oleh Ibnul Qayyim, menerangkan jalan yang mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita kenal dengan syariat tuntunan. Tidak mungkin nabi atau yang menyampaikan mubalik ini mengarahkan kita kepada kebinasaan. Karena kita disuruh sholat. Dalam sholat kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ini pada jalan yang lurus. Tidak mungkin nabi dan rasul menyesatkan umatnya. Jadi itulah tugas mereka. Makanya dituntunlah kita ini oleh para nabi dan rasul kepada tauhid, supaya tidaklah kita tersesat dari jalan yang lurus tadi, yang kita sangat-sangat sering berdoa dengan
memakai kalimat ini, yaitu mengarah pada jalan yang lurus. Dengan memuji Allah juga termasuk cara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur, beribadah intinya. Kemudian tugas para nabi dan rasul, para jamaah sekalian, yaitu memberitakan nasib kita kalau kita taat, baik kita di dunia ini atau taat kita di dunia ini, tentu saja nanti di akhirat juga apa? Akibatnya adalah baik. Itulah tugas para nabi, yaitu menuntun kita ke arah yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti dengan melihat wajah Allah dan memasuki surga Allah, dan itu menandakan Allah ridho dengan penduduk surga. Kalau kita masuk surga, itu menandakan Allah ridho dengan kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dalam surat Al-Bayyinah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa mereka ini? Disebutkan dalam ayat terakhir Al-Bayyinah ini, yaitu penduduk surga, bukan siapa-siapa, penduduk surga. Para jamaah sekalian, ini tugas para nabi dan rasul, mengenalkan Allah dengan asma dan sifat Allah, kemudian memberitahukan jalan menuju kepada Allah, dan juga mengabarkan nasib kita kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kebahagiaan kita di akhirat. Nah, para jamaah sekalian, kaitannya apa dengan tema kita, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Singkatnya, kita memakai asma dan sifat Allah ini untuk berzikir. Sebagaimana kajian terdahulu disebutkan, seafdal zikir itu adalah Al-Quran. Isi Al-Quran sendiri apa isinya? Ada dua. Yang pertama al-khabar, kabar dari Allah. Tentang siapa kabar ini? Pertama tentang Allah, kedua tentang makhluk. Itu Al-Quran. Nah, masuk di mana asma dan sifat Allah? Tentu saja kabar tentang Allah. Asma, nama-nama dan sifat Allah. Isi Al-Quran yang kedua apa para jamaah sekalian? Insya, yaitu apa? Perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, secara langsung disebutkan dalam Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi SAW yang dikenal dengan sunnah beliau SAW. Perintah dan larangan, ataupun yang kita kenal juga dengan istilah hukum, mana halal, mana haram, mana mubah, mana makruh, begitu seterusnya, yang dijabarkan oleh para ulama. Jadi intinya, cara kita zikir kepada Allah dengan memakai asma dan sifat Allah. Zikir dengan memakai asma dan sifat Allah ini ada dua bentuk para jamaah sekalian. Yang pertama, inisiatif dari diri kita ini dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita aktif lah begitu untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam banyak hadis disebutkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara kita berzikir itu menandakan kita ini harus aktif, harus menggerakkan hati dan jiwa kita ini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu contohnya apa? Ahabbul kalami ilallahi arba'un. Kalam yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Ya kita pakai, ini tuntunan Nabi. Kita gerakkan lisan kita, hati kita. Subhanallah yang pertama, walhamdulillah yang kedua, wala ilaha illallah yang ketiga, yang keempat Allahu Akbar. Coba kita perhatikan di sini. Di sini ada pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan Allah dari sifat kurang ataupun aib. Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian kita memuji walhamdulillah. Kemudian kita mengikrarkan, mengakui keesaan Allah, la ilaha illallah. Kemudian mentakbir, mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Kita pakai asma dan sifat Allah. Contoh kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'atu marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Jadi barang siapa, kata Nabi, yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari 100 kali, kesalahannya akan dihapuskan meskipun dosa dan kesalahannya sepenuh buih lautan. Kita pakai apa? Subhanallah wa bihamdihi, minimal 100 kali dalam sehari. Contoh lagi para jamaah sekalian, inisiatif dari kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala memakai asma dan sifat Allah. Kata Nabi, kalimatani khafifatan, 2 kata-kata yang ringan, alal lisan, oleh lisan, thaqilatani fil mizan, akan tetapi berat dalam timbangan. Ringan di lisan, berat di timbangan. Habibatani lirrahman, dicintai keduanya ini oleh Allah. Apa keduanya? Pertama subhanallah wa bihamdih. Yang kedua subhanallah fil azim. Ini ringan tidak? Ringan sekali, tanpa biaya. Meskipun kita dalam keadaan kurang sehat pun kita bisa melakukannya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Ini contoh yang kedua. Kita inisiatif memuji Allah Subhanahu wa taala memakai asma dan sifat Allah. Ada tuntunan Nabi dalam masalah ini. Apa katanya? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimati fahada afdal min mujarradi subhanallah. Yang tadi kan contohnya kata per kata. Ada 4. Yang pertama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun 2 yang tadi subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Itu bilangannya ada batasannya. Tetapi Nabi lebih jauh lagi menjelaskan yang lebih singkat, fleksibel, tetapi fadilahnya melebihi yang tadi. Makanya Nabi mengajarkan kita apa? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih, kata Nabi. Bilangannya sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsih, dan keridhaan Allah. Wa zinata arsyih, seberat arasnya. Wa midada kalimatih, dan hamparan ataupun banyaknya kalimat-kalimat Allah. Kalau ini kita pakai dengan menyebutkan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih,
ini ringkas dan padat dan jumlah bilangannya tidak terbatas para jamaah sekalian. Begitu luar biasa syariat Islam ini dengan membukakan pintu rahmat Allah. Meskipun dengan amalan yang kelihatannya kecil dan sepele, akan tetapi pahalanya begitu luar biasa. Mungkin kita karena suatu kondisi tidak bisa mengucapkan Subhanallahal azim dan seterusnya sebanyak 100 kali, tetapi kita cukup mengatakan ditambahi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi, itu pahalanya melebihi, tidak berbilang, tidak terbatas. Ini tuntunan salah satu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada doa yang begitu kita kenal, alhamdulillah adada ma khalaqa walhamdulillah mil'a ma khalaq walhamdulillah adada ma fis samawati wal ardi. Sama seperti yang tadi subhanallah, dan begitu di sini alhamdulillah, tapi ditambahkan dengan adada ma khalaq, sejumlah makhluk Allah ataupun sepenuh makhluk Allah, maha suci Allah, sejumlah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Walhamdulillah mil'a ma fis samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah sepenuh apa yang ada di langit dan di bumi. Fahadha afdal min mujarradi qawli alhamdulillah. Ini lebih afdal dari sekedar mengucapkan alhamdulillah saja, tapi kita tambahkan adada ma khalaq walhamdulillah mil'a ma khalaq dan seterusnya. Ringkas dan padat intinya. Diberikan contoh berzikir memakai nama dan sifat Allah di sini juga, kata beliau, rawa Muslim fi sahihi an Juwairiyata radhiyallahu anha, yaitu salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Juwairiyah ini di pagi hari dan dia sedang berada di masjid Juwairiyah ini. Nabi tinggalkan dia. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Balik Nabi di waktu duha. Nabi tinggalkan di pagi-pagi benar Juwairiyah dan dia ada di masjid. Balik lagi Nabi, masih dia di masjid itu duduk Juwairiyah ini. Lalu Nabi bertanya, mazilti 'alal hal allati farabtuki 'alaiha. Kamu seperti ini masih duduk di masjid pada saat aku meninggalkanmu tadi pagi? Iya Nabi, iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Jadi Juwairiyah ini duduk di masjid. Tujuannya apa? Tentu saja ibadah, zikir, banyak berzikir. Tetapi Nabi akan mengajarkan Juwairiyah ini satu ungkapan, dan ini mungkin fadilahnya pada saat Juwairiyah ini duduk sampai waktu duha. Apa kata Nabi? Law wuzinat bima qulti munzul yaum lawazanathunna. Jika ditimbang apa yang aku katakan sebentar ini, wahai Juwairiyah, dia sebanding dengan apa yang kamu ucapkan dari pagi sampai duha ini. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ditambahkan adada khalqih, sejumlah makhluknya, dan keridhaan Allah, dan seberat arasy, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah. Bisa dipahami para jamaah sekalian? Jadi kita bagi yang cerdas tentu saja akan memilih ringkas, padat, dan pahalanya melebihi yang panjang-panjang.
Tetapi kalau ada kesempatan banyak, kita gabungkan yang enggak masalah. Lebih kita mendapatkan daripada sekedar memilih salah satunya. Jadi kita mengatakan subhanallah saja. Boleh, boleh. Alhamdulillah saja boleh, tidak ada larangan. Tetapi kita akan memilih fadilah yang melebihi itu, yaitu adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Ini salah satu cara kita berzikir dengan menyebutkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini juga oleh Syekh Abdul Razak, Imam Ahmad meriwayatkan juga Imam Nasai dan Tabarani wal Hakim dan selain mereka dengan sanad yang bagus dari Abi Umamah Al-Bahili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yuharriku syafatayhi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati Abu Umamah Al-Bahili ini pada saat dia menggerakkan dua bibirnya alias berzikir. Faqala madza taqulu ya Aba Umamah, Nabi bertanya, apa yang kamu ucapkan? Azkuru Rabbi, saya berzikir kepada Rabb saya, yaitu Allah. Nabi mengajarkan Abu Umamah langsung, ada ukhbiruka bi aktsar au afdal min dzikril laili ma'an nahar. Maukah aku kabarkan kepadamu yang melebihi dan yang lebih afdal, melebihi ataupun lebih banyak dan lebih afdal para jamaah sekalian, dari zikir malam hari digabung dengan siang hari. Wan nahari ma'al laili, zikir siang hari digabung dengan malam hari. Antaqula, agar engkau mengatakan subhanallah adada ma khalaqa, subhanallah mil'a ma khalaq, wa subhanallah adada ma fil ardi was sama'i, sama dengan riwayat yang tadi itu. Wa subhanallah mil'a ma fil ardi was sama'i, wa subhanallah adada ma ahsa kitabuh, wa subhanallah adada kulla syai'in, wa subhanallah mil'a kulli syai', wa taqulu alhamdulillah misla dzalik. Ini contoh para jamaah sekalian, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka efisiensi istilah kita zaman sekarang. Umur yang pendek bisa dimanfaatkan, mendapatkan, meraih pahala yang begitu menggunung ataupun maksimal dengan menghafalkan zikir-zikir yang tadi. Ini contoh cara kita berzikir memakai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir memakai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala jenis yang kedua para jamaah sekalian. Kalau yang pertama tadi kita memakai lafaz atau inisiatif dari kita memuji Allah, memakai asma dan sifat Allah. Yang kedua ini bedanya, yaitu mengabarkan tentang Allah mengenai hukum yang dikandung oleh asma dan sifat Allah. Berbeda. Kalau yang tadi kita puji Allah dengan asma dan sifat Allah, tetapi yang sekarang ini jenis yang kedua ini ringkasnya apa? Ringkasnya konsekuensi hukum dari asma dan sifat Allah. Contoh kecilnya, Allah di antara nama-nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Konsekuensi hukumnya apa? Kita kabarkan bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami', tentu saja Allah mendengar. Tidak ada yang berani membantah kecuali orang-orang memakai akalnya. Karena mereka beranggapan kalau kita tetapkan Allah mendengar, si fulan, dia makhluk, dia manusia juga mendengar, berarti nanti Allah sama dengan si fulan itu, dengan makhluk itu. Tidak mesti begitu konsekuensinya. Ya, pendengaran Allah tersendiri khusus untuk Allah.
Pendengaran kita sebagai makhluk juga khusus untuk makhluk. Begitu saja, tidak ribet dan jelimet. Tapi dalam pembahasan ini para jamaah sekalian, konsekuensi hukum dari asma dan sifat Allah harus kita kabarkan dalam diri kita lah dulu, jangan kabarkan kepada orang lain. Karena ini efek positifnya apa? Menambah keimanan. Kalau kita yakini Allah Maha mendengar, berarti kita yakin Allah pasti mendengar. Kita jaga-jaga lisan kita supaya lisan ini tidak menyebabkan murka dan marahnya Allah tanpa sadar ataupun tidak sadar, karena Allah mendengar dimanapun kita berada dan kapan saja, entah itu di dalam benteng yang berlapis-lapis temboknya ataupun dalam kesunyian malam. Kalau kata-kata itu dapat menyebabkan murka Allah, Allah pasti tahu dan mendengar. Ini konsekuensi keimanan hukum-hukum dari asma dan sifat Allah, dan inilah zikir yang bermanfaat untuk kita semuanya sebagai orang yang beriman. Karena itulah yang ditunjukkan oleh kitab yang diturunkan oleh seluruh para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihi anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup untuk mereka, kita ini sudah menurunkan atasmu wahai Muhammad sebuah kitab agar dibacakan atas mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Itu adalah sebuah rahmat dari Allah dan pengingat untuk kaum yang beriman. Jadi konsekuensi asma dan sifat Allah ini, hukum-hukumnya dapat menambah ketakwaan dan keimanan kita para jamaah sekalian. Kiaskan saja nama dan sifat Allah yang lain. Sami, Basir, melihat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Jenis yang kedua ini para jamaah sekalian mengandung 3 tahapan. Kalau kita berzikir memakai konsekuensi hukum asma dan sifat Allah, ada 3 tahapannya, yaitu adanya hamdun, pujian untuk Allah. Kedua, sanaun, pujian plus istilahnya. Saya sering pakai plus. Memang dalam bahasa Arab itu satu kata itu memiliki arti tersendiri, kemudian maknanya hampir serupa tetapi ada nilai lebihnya. Kayak model hamdun dan sana ini, dia dalam bahasa Indonesia juga pujian, tetapi pujian yang diulang, yang diiringi dengan rasa kagum begitu. Ada orang memuji tetapi tidak ada rasa kagum. Kemudian hamdun, pujian, sanaun, pujian ini akan menumbuhkan mahabbah dan khudu', rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang ada pada diri malaikat. Dalam sebuah riwayat, jika Allah menetapkan sebuah hukum di langit, darabatil malaikatu, Allah mengepakkan ajnihatahum khud'anan lillah, kata Nabi. Mereka para malaikat itu mengepakkan sayap-sayap mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah mereka. Salah satu ibadah para malaikat, para jamaah sekalian, jika Allah menetapkan sebuah urusan di langit. Dari mana kita dapatkan tunduk dan patuh kita ini? Salah satu caranya menyebutkan hukum dan konsekuensi asma dan sifat Allah, yaitu dalam bentuk pujian dan sana, kekaguman.
kemudian diulang-ulang terus melebihi 2 kali alias 3-4 kali, itulah dikenal dengan tamjidun ataupun pemuliaan. Jadi sesuatu itu bertahap para jamaah sekalian. Kita memuji, kemudian kita kagum, kemudian kita memuliakan. Ini terangkum dalam surat Al-Fatihah. Pertama dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, kalau bagi yang mengatakan ini ayat kedua atau bagi yang mengatakan ini ayat pertama, alhamdulillah kita puji Allah. Ar-Rahmanur Rahim, kita kagum dengan Allah, memuji dan kagum. Maliki Yaumiddin, dan kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan ini berzikir memakai asma dan sifat Allah dengan 2 cara. Memuji Allah dengan ucapan lisan yang diiringi dengan kata hati, atau jiwa kita juga mengikuti lisan kita, yang itu diajarkan contohnya tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah dan seterusnya itu. Yang kedua, kita meyakini konsekuensi hukum dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jenis zikir yang pertama, yaitu memakai asma dan sifat Allah. Disebutkan oleh Syekh di sini zikir jenis kedua, dan ini tidak kalah pentingnya para jamaah sekalian, menyebutkan perintah dan larangan Allah dan hukum-hukum Allah. Ada 2 model. Jadi zikir yang kedua ini kita menyebutkan perintah Allah dan menyebutkan larangan Allah dan hukum-hukum dari perintah dan larangan Allah tersebut. Kita kabarkan yang demikian ini para jamaah sekalian, bahwasanya Allah memerintahkan, Allah yang menyuruh, kemudian Allah yang melarang, supaya kita tidak menjadi orang yang sifatnya pembangkang. Kalau disuruh oleh Allah membangkang, ataupun kita disebutkan ada larangan Allah, tidak mau tahu, mengakibatkan kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma menyebutkan saja. Ini ada pada majlis zikir seperti inilah, majlis zikir. Jadi dari sinilah kita tahu makna majlis zikir. Kita biasanya menyebut majlis zikir itu ya ucapan saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali, 1000 kali, itu namanya majlis zikir. Ataupun subhanallah walhamdulillah. Tapi itu tidak terbatas pada hal yang demikian itu. Majlis zikir juga dikatakan sebuah majlis zikir ataupun sebuah zikir kalau disebutkan di dalamnya halal dan haram, ataupun hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang mengatakan, Atha al-Khurasi, majalisul zikri majalisul halal wal haram. Majlis zikir adalah majlis yang menyebutkan hukum halal dan hukum haram. Itu juga dikatakan majlis zikir. Ini Atha al-Khurasani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, jadi bagaimana kita ini berjual dan membeli, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana menikah, bagaimana mentalak, bagaimana kita berhaji, dan semisalnya.
Ini juga dikatakan zikir atau majelis zikir. Ada sebuah kejadian yang dialami oleh salah seorang salaf. Beliau adalah Abu Aswar Al-Adawi rahimahullah. Beliau ada di sebuah halaqah dan mereka yatadzakarun, istilahnya al-ilm, yaitu saling mengajari ilmu. Ada seorang pemuda datang atau bersama mereka pemuda. Kata pemuda ini kepada mereka, wahai jamaah, begitulah kira-kira, subhanallah kalian ini, walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, itu zikir, kata dia pemuda ini. Jadi cuma mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu yang dianggap oleh dia sebagai sebuah zikir. Lalu Abu Suwar ini marah kepadanya. Waihat, celaka kamu ini. Fi ayyi syai'in kunna idzan. Kita ini sedang berada di mana sekarang, dalam rangka apa sekarang ini? Bukankah di dalam majelis ini disebutkan halal dan haram? Kalau kita ingat halal dan haram, siapa yang kita ingat? Otomatis koneknya siapa? Halal itu datang dari mana? Dari Allah. Haram itu datang dari mana? Dari Allah. Itulah majelis zikir, kata beliau. Jadi jenis zikir yang kedua ini disebutkan halal dan haram, yang kita kenal dengan pembelajaran ataupun kajian-kajian lah, begitu bahasa Indonesianya. Jadi sebuah ibadah itu jangan kita batasi dengan yang sifatnya ritual ataupun dikenal dengan istilah para ulama ibadah mahdah. Kan kita sering mendengar ibadah mahdah. Ada sebuah ibadah yang memang itu aslinya tidak disebutkan dalam syariat, tetapi karena memiliki keutamaan, karena faktor niat seseorang, niat insyaallah itu ibadah menjadi sebuah ibadah yang bisa saja melebihi ibadah-ibadah yang sifatnya mahdah tadi. Jadi zikir yang jenis kedua ini yang disebutkan padanya ada halal dan haram, mengakibatkan ataupun konsekuensinya, kalau disebutkan yang haram ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa tunduk, mahabbah, istilahnya inqiyad ataupun iz'an, dan menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga dinamakan dengan zikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas dengan ritual ucapan lisan dan seterusnya. Jadi duduknya kita di sini otomatis dikatakan juga sebagai sebuah zikir. Para jamaah sekalian, saya kira cukup untuk pembahasan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya yang ringkas ini. Jadi jangan kita anggap duduknya kita ini hal yang remeh-temeh. Di sisi Allah itu besar. Itu adalah sebuah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.